Shalom saudara yang dikasih Tuhan, salam jumpa lagi di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Ketidakadilan itu selalu menggegerkan kita. Misalnya ketika kita mendengar ada koruptor yang harusnya dihukum seumur hidup, tapi dia malah hanya dihukum selama 2 tahun penjara. Kita bisa marah, kecewa, bahkan menuntut perubahan. Kita mungkin pernah ada di fase demikian. Bukan hanya sekedar melihat koruptor. Mungkin kita ada di fase ketika marah melihat kehidupan kita dan di dalam sekitar kita. Bahkan kita mungkin juga ada di fase kita bisa marah kepada Tuhan. Misalnya ketika situasi tidak kunjung baik di dalam kehidupan kita. Di dalam ketidakberdayaan kita berpikir bahwa saya sudah berdoa, saya sudah baca Alkitab, saya sudah rajin beribadah. Tapi kenapa kehidupan saya tidak berubah? Dan pikiran tersebut kemudian membawa kita akhirnya menyalahkan Tuhan. Pertanyaannya, mengapa Tuhan diam di tengah situasi demikian? Jika kita pernah bertanya demikian, baiklah kita mendengar firman Tuhan hari ini di dalam Yesaya 10 ayat 1-4. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita. Sungguh celaka mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil dan mengarang keputusan-keputusan yang lalim untuk memutarbalikkan keadilan dari orang lemah, merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, dan supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan menjarah anak-anak yatim. Apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman dan pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh? Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong? Dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Tak dapat kamu lakukan apa-apa selain meringkuk di antara tawanan atau tewas di antara orang yang terbunuh. Sekalipun semuanya ini terjadi, murka Tuhan belum surut, dan tangannya masih teracung. Yesaya 10 adalah gambaran murka Tuhan kepada bangsa Israel yang telah begitu bebal dan bejat. Tuduhan pertama ditujukan pada para pemimpin yang tidak mengusahakan keadilan dan kesejahteraan. Walaupun Israel sudah rusak dari kepala sampai ekor, pemimpin orang kaya memang nyatanya adalah pihak yang paling sering melakukan ketidakadilan. Sebab sesungguhnya kekuasaan dan kekayaan ada di urutan pertama yang akan menerima penghakiman Tuhan. Karena setiap kekayaan dan kuasa memberikan ruang bagi setiap manusia melakukan kejahatan. Sekaligus tidak hanya melakukan, tapi juga menutupi kejahatannya. Firman Tuhan tidak melihat apa yang di luar, tapi Dia melihat hati setiap manusia. Setiap kemunafikan yang dilakukan sembunyi-sembunyi, tanpa malu di hadapan Tuhan. Ada 2 aspek kejahatan yang firman Tuhan ungkapkan di dalam Yesaya 10, yaitu kejahatan atau kelaliman, dan kedua, penderitaan. Di dalam bahasa aslinya, kejahatan berakar dari kata aven, yang juga berarti kesia-siaan. Ini menarik bahwa semua kejahatan sesungguhnya adalah sia-sia pada esensinya. Tidak sama sekali berguna. Kita seringkali berpikir bahwa kejahatan oleh orang yang berkuasa atau orang yang kaya itu menguntungkan mereka. Akan tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa semua yang mereka lakukan itu sia-sia, tidak memiliki arti di dalam kejahatan mereka. Ini sebuah makna yang membawa kita ingat pada upah dosa, yaitu kematian. Dosa tidak sama sekali menguntungkan, karena mereka selalu berujung kematian. Oleh karena itu, semua kejahatan yang dilakukan orang yang berkuasa ataupun dilakukan setiap kita
Sesungguhnya pada esensinya selalu menuju kematian, selalu sifatnya tidak berguna. Kedua, kata penderitaan. Kata ini berakar dari kata ama. Ini seringkali disandingkan dengan aven di dalam Alkitab. Ini menunjukkan bahwa kejahatan kita tidak hanya bersifat sia-sia untuk kita, tapi sesungguhnya kejahatan kita itu membawa kerugian bagi orang lain. Ketika misalnya pemimpin kita serakah lalu memeras orang dengan korupsi, pajak dinaikkan tidak normal, menerapkan ketimpangan gaji di antara pemimpin dan rakyat, itu tentu akan membawa penderitaan untuk rakyat, membawa penderitaan juga untuk setiap lapisan. Saudara-saudari, kejahatan tidak jauh dari kematian. Di ayat 3 kita bisa lihat bahwa semua kejahatan dan penderitaan yang diakibatkan para penguasa itu akan dibayar pada waktunya. Tidak akan ada satupun orang yang bisa lari dari yang namanya hukuman. Tidak ada sesungguhnya yang bisa bahkan menyelamatkan diri mereka, seberapapun kekayaan dan kuasa mereka. Dalam konteks Yesaya 10, keadilan Tuhan bagi Israel dinyatakan melalui Asiria. Mungkin kita bertanya, kok Tuhan bisa pakai orang jahat ya untuk mengadili bangsanya? Bukankah itu membuat dia menciptakan yang jahat? Di sini kita perlu hati-hati dan bijak di dalam melihat cara Allah bekerja. Setidaknya ada 3 cara. Yang pertama, secara umum. Misalnya kita temukan di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Saya akan bacakan bagi kita semua. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini keturunannya juga. Secara khusus ayat ini mendasarkan pengertian bahwa semua hidup manusia, semua perbuatan manusia pada dasarnya bersumber dari kuasa Allah. Semua yang ada di dunia ini pun juga bersumber dari kuasa Allah. Yang kedua, cara Tuhan bekerja yaitu secara khusus, misalnya melalui orang jahat. Maksudnya apa? Allah dapat mengizinkan dan mengarahkan orang jahat untuk bertindak sesuai maksudnya, walaupun orang jahat itu tidak sadar. Tapi Tuhan memanfaatkan tindakan mereka untuk melaksanakan maksudnya, baik itu mendidik, menghukum, atau memperingatkan umatnya. Sama seperti yang dialami di dalam Yesaya 10. Itu adalah cara khusus Tuhan. Kita ingat bahwa kejadian yang lalu tentang demo sesungguhnya memperingatkan kita kembali akan dunia yang sudah rusak. Kejadian itu juga membawa kita berserah kepada Tuhan dan kembali lebih serius berdoa bagi bangsa ini. Dan kita perlu ingat bahwa semua kejahatan itu tidak lebih besar dari kuasa Allah. Tidak lebih besar di dalam kendali Allah. Semua kejahatan itu tetap di bawah kendali Allah. Tuhan tidak menyebabkan kejahatan itu. Manusialah yang menyebabkan itu. Tapi kuasanya tidak lebih besar dari kuasa Allah. Cara ketiga, yaitu secara rohani kepada orang pilihan. Tuhan bekerja melalui Roh Kudus. Pekerjaan ini, yang ketiga ini, mentransformasi manusia yang ditebusnya. Mentransformasi jiwa dan tujuan hidup mereka. Cara kerja ini dikerjakan Tuhan di dalam setiap orang percaya, di setiap kita. Lalu apa yang kita bisa ingat setelah mengetahui 3 cara Tuhan bekerja? 3 cara Tuhan bekerja ini berbeda. Tapi ada satu hal yang patut kita pegang, yaitu bahwa seperti apa yang Roma 8 ayat 28 katakan adalah
Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Pekerjaan Tuhan sesungguhnya bertujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah dan terpanggil sesuai rencananya. Kita sesungguhnya mempunyai Allah yang memiliki tujuan baik untuk kita. Mungkin sulit saat ini kita melihatnya, karena di dalam hidup kita seringkali melihat ketidakadilan. Kita lebih sering mengingat keburukan. Kita lebih sering mengingat kesulitan kita. Namun di dalam Tuhan, kita bisa memiliki pengharapan akan kebaikan yang sifatnya kekal. Kenapa? Karena kebaikan itu senantiasa dikerjakan oleh Tuhan. Kepada kebaikan yang tidak sekedar memuaskan nafsu kita, tetapi kebaikan yang membawa kita sesungguhnya mengenal, memuliakan, dan menikmati Tuhan. Oleh karena itu, mari saat ini, jika hidup kita masih fokus kepada ketidakadilan dalam hidup kita, mari saat ini kembali fokus kepada rencana Tuhan. Bukan lewat pengertian kita, bukan sekedar lewat pikiran kita, tapi melalui iman kita bahwa setiap hal yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita selalu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas penghiburan yang Kau nyatakan di dalam firman-Mu. Kiranya penghiburan ini memberikan kami kekuatan bahwa di tengah ketidakadilan hidup, Engkau Tuhan tetap ada di dalam kendali. Bahwa segala yang Kau kerjakan sungguh akan berujung membawa kebaikan. Oleh karena itu ajar kami taat dan beriman kepada rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin.